Kok nggak nongol? Apa udah nongol ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ADHD. Lah, apaan tuh ADHD? Lah, lu nggak tahu ADHD apaan? Pasti paham kan? ADHD itu apa? Penyebabnya apa? Lain kebutuhannya kamu nggak tahu, maka kamu harus nonton video ini sampai akhir. Tapi kita kenalan dulu gak sih? Boleh. Kenalin, gue Aliza Fadila Sirmanto dengan NIM 110 262 3040. Kenalin juga nama gue Adi Pori Budio dengan NIM 102230442. Dan nama saya Hania Maraya dengan NIM 1102623065. Dan yang terakhir ada gue, Revi Zulkarnain dengan NIM 110-262-3070. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan kita serahkan kepada Repi dan pengertian. Nah, jadi gini, menurut DSM-5, pengertian ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan neurobiologis yang ditandai oleh pola-pola perilaku hiperaktif, impulsif, dan kesulitan mempertahankan perhatian atau konsentrasi. Nah, ADHD itu ada 3 tipe. Yang pertama, inattentive, yang kedua itu ada hiperaktif impulsif, dan yang terakhir ada kombinasi. Oke, selanjutnya kita bahas masalah karakteristik anak ADHD. Lagi dan lagi, referensinya dari buku DSM-5. Karakteristik anak ADHD meliputi yang pertama, ada kesulitan memperhatikan. Anak dengan gangguan ADHD biasanya sulit untuk berkonsentrasi pada aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kedua adalah hiperaktivitas. Mereka cenderung bergerak lebih banyak dan sulit untuk diam. Oke, karakteristik yang ketiga yaitu impulsivitas. Anak ADHD bisa impulsif, bertindak tanpa memikirkan konsekuensi, dan kesulitan untuk menunggu giliran. Yang keempat yaitu gangguan pada fungsi eksekutif. Anak ADHD kesulitan dalam merencanakan, mengatur, menyelesaikan tugas, atau memantau diri mereka sendiri. Yang kelima yaitu gangguan pada interaksi sosial. Anak ADHD mungkin saja mengalami kesulitan dalam interaksi sosial, seperti kesulitan membaca ekspresi wajah dan sebagainya. Jadi kesimpulan dari karakteristik ini, anak ADHD dapat mempengaruhi kemampuan belajar anak, baik secara akademis maupun non-akademis. Nah, sekarang penyebab ADHD menurut DSM-5. Yang pertama itu ada faktor genetik. Faktor genetik tuh contohnya seperti ada keluarga atau keturunan yang mengalami ADHD atau gangguan lain yang serupa. Yang kedua, ada faktor neurobiologis. Adanya perbedaan pada struktur dan fungsi otak, terutama pada bagian yang mengatur perhatian, pengendalian diri, dan kemampuan berpikir. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Contohnya seperti paparan pestisida atau asap rokok pada masa kehamilan, dan juga mengalami trauma atau stres yang berat pada masa kecil. Akhir itu ada faktor prenatal. Masalah saat kehamilan dan kelahiran, seperti kelahiran prematur, berat badan saat lahir rendah, dan sebagainya. Permasalahan yang dialami oleh anak ADHD adalah kurangnya untuk mempertahankan pemusatan perhatian, pelupa, cenderung berantakan, dan juga memiliki hiperaktivitas atau impulsivitas yang tinggi. Pelayanan tersebut pun ada macam-macam, bisa dengan konsultasi dengan ahli dan juga tenaga medis jika diperlukan seperti obat dan terapi. Selain itu, anak ADHD juga memiliki kondisi kesehatan mental yang berbeda-beda. Hal ini disebut dengan komorbiditas. Komorbiditas yang biasa ada pada anak ADHD ada anxiety disorder, depression, hingga learning disability seperti kesulitan membaca, berhitung, dan menulis. Materi selanjutnya yaitu gejala anak dengan ADHD, peran orang tua, guru, dan juga tenaga ahli bagi anak dengan ADHD. Lalu yang terakhir, identifikasi dan asesmen bagi anak dengan ADHD. Namun di sini aku akan dibantu oleh teman aku.
Sebelum kita masuk ke dalam materi gejala anak dengan ADHD, kita perlunya tahu bahwa ADHD ini memiliki 3 klasifikasi. Yang pertama, ADHD tipe inattentif. Lalu yang kedua, ADHD tipe hyperaktif. Lalu yang ketiga, ADHD tipe kombinasi. Dari 3 klasifikasi itu, gejalanya pun berbeda-beda. Gejala anak ADHD dengan tipe inattentif yang pertama, yaitu kesulitan fokus pada tugas atau aktivitas. Mudah teralihkan oleh rangsangan eksternal, sering membuat kesalahan ceroboh, tidak mendengarkan saat diajak bicara langsung, kesulitan mengikuti instruksi, dan tidak teratur dalam mengatur tugas dan aktivitas. Lalu gejala anak dengan ADHD tipe hyperaktif, yaitu gelisah atau sering menggeliat, kesulitan duduk diam dalam situasi yang memerlukan, sering berlari atau memanjat pada situasi yang tidak pantas, sulit bermain atau melakukan aktivitas yang tenang, selalu bergerak seolah-olah digerakkan oleh mesin, dan berbicara yang berlebihan. Lalu yang terakhir, gejala anak ADHD tipe kombinasi, yaitu kesulitan menunggu giliran, menyela atau mengganggu ucapan orang lain, menjawab sebelum pertanyaan selesai diajukan. Permasalahan yang muncul pada anak ADHD tidak hanya terjadi di rumah, melainkan juga di sekolah. Peran guru di sekolah sangatlah penting, karena merekalah yang dapat memberikan support dan dukungan pada anak ADHD untuk tetap bisa mengoptimalkan potensinya dan merasakan kenyamanan juga kebahagiaan untuk belajar dan bermain di sekolah. Sekolah berfungsi sebagai agen sosial yang dapat mengembangkan tingkat intelektual dan pengalaman sosial, di mana siswa dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, minat, sikap, dan karakter yang dapat berperan dalam kemampuannya di usia dewasa nanti, menurut Byrne tahun 2016. Guru juga menjadi agen yang berperan penting terhadap anak ADHD dalam mikrosistem sekolah yang dapat mempengaruhi proses belajar sang anak. Guru akan mengembangkan program pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan anak di sekolah dalam belajar maupun bersosialisasi. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung anak dengan ADHD. Berikut adalah beberapa cara orang tua dapat membantu. Yang pertama yaitu dengan pemahaman dan edukasi. Orang tua mempelajari tentang ADHD, memahami apa itu ADHD, dan bagaimana gejalanya dapat mempengaruhi anak. Yang nantinya orang tua bisa lebih empati dan lebih siap menghadapi tantangan dari anak dengan ADHD. Lalu konsultasi dengan profesional, bekerja sama dengan dokter, psikolog, atau konselor untuk mendapatkan informasi dan strategi yang tepat untuk membantu sang anak. Lalu yang kedua, mendukung kebutuhan pendidikan. Orang tua bekerja sama dengan sekolah, yaitu guru dan staf sekolah, untuk memastikan bahwa anaknya mendapatkan dukungan yang diperlukan, seperti modifikasi tugas atau bantuan tambahan. Materi terakhir yaitu identifikasi dan asesmen bagi anak dengan ADHD. Identifikasi merupakan kegiatan awal yang mendahului proses asesmen. Identifikasi adalah kegiatan mengenal atau menandai sesuatu yang dimaknai sebagai proses penjaringan atau proses menemukan anak apakah mempunyai kelainan atau masalah. Menurut Haryanto, 2010, untuk mengidentifikasikan seorang anak apakah tergolong anak berkebutuhan khusus atau bukan, dapat dilakukan oleh yang pertama, guru kelas. Guru kelas dalam hal ini berperan memberikan data berupa informasi terkait performa anak ADHD di sekolah. Lalu yang kedua, orang tua anak.
Orang tua anak merupakan orang yang paling dekat dan mengenal anak ADHD. Dalam hal ini, orang tua dapat memberikan informasi terkait bagaimana performa anak saat di rumah. Lalu yang ketiga, tenaga profesional terkait. Dalam hal ini, tenaga profesional dapat berupa dokter anak, psikolog, pekerja sosial, dan sebagainya. Tenaga profesional terkait tersebut dapat memberikan informasi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Nah, beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan identifikasi pada anak ADHD yang pertama yaitu durasi. Gejala harus ada setidaknya 6 bulan. Lalu yang kedua, onset awal. Timbulnya gejala sebelum usia 7 tahun. Yang ketiga, tempat. Gejala harus ada dalam setidaknya 2 pengaturan yang berbeda. Misal saat di rumah dan di sekolah. Yang keempat yaitu harus menyebabkan penurunan fungsional yang jelas dan signifikan dalam bidang akademik atau kehidupan sosial. Dan yang kelima, harus mengecualikan diagnosis lain termasuk keterbelakangan mental, gangguan perkembangan pervasif, psikosis atau gangguan mood. Lalu yang terakhir, yang keenam yaitu terdapat 3 tipe. Tipe inatensi, tipe hiperaktif impulsif, dan tipe kombinasi. Jadi gimana Po? Udah paham kan apa itu ADHD? Udah dong, kan udah dijelasin semuanya. Nah, jangan sampai lupa ya kok, penonton juga udah paham kan? Pasti juga udah dong, kan penontonnya cerdas-cerdas. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys.